Dushemu. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem bersama Mesiah. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Archimandrit Roma Daniel Giantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Tapi sebelumnya saya minta saudara yang belum untuk subscribe dan untuk klik like-nya serta klik tanda lonceng supaya kalau kami mengunggah video baru, saudara segera mendapatkan notifikasinya, dan tolong share dengan saudara-saudara yang lain. Dan kalau saudara merasa terbeban untuk ikut membantu dalam pelayanan pelajaran firman Tuhan ini, saudara bisa menyumbangkan melalui persembahan melalui akun bank yang ada di bawah video ini. Dan kalau saudara ingin belajar lebih lanjut atau ingin mengunjungi Gereja Ortodoks, kalau untuk mengunjungi supaya saudara bisa lihat alamat-alamat dari cabang dan gereja kami di belakang daripada video ini. Dan kalau saudara ingin ada pelajaran atau ada rintisan di tempat saudara dan memohon kita untuk mengirimkan orang mengajar ke sana, saudara bisa menghubungi Romo Yakobus yang nomor teleponnya ada di bawah ini. Terima kasih. Kali ini pertanyaan berasal dari saudara William Wijaya. Ya, berasal dari Tangerang. Ya, saudara berasal dari Tangerang. Berasal anggota dari Gereja Pentakosta. Pertanyaan dan dalil intinya, artinya tubuh Kristus itu apa? Pandangan Gereja Ortodoks mengenai tubuh Kristus itu apa? Ya, kalau dalam ajaran Pentakosta dan karismatik, pokoknya orang yang percaya pada Kristus, yaitu tidak peduli apa, pokoknya itu tubuh Kristus. Nah, kalau Ortodoks tidak begitu. Ortodoks berbicara tentang tubuh Kristus itu dalam kaitannya dengan penyatuan kita kepada Kristus. Dan yang dimaksud dengan tubuh Kristus itu konkret, itulah gereja. Gereja bukan gedung ya, tetapi persekutuan orang percaya yang disatukan oleh iman yang satu dan disatukan dalam sakramen yang satu di bawah bimbingan dan penggemalaan dari uskup-uskup yang telah ditetapkan atasnya. Nah, ini awalnya jadi bisa kita lihat bagaimana bahwa tubuh Kristus ini bukan merupakan sesuatu yang bersifat abstrak hanya sebagai perumpamaan saja, enggak. Tubuh Kristus itu ada dua kalau gitu, yaitu tubuh kemanusiaan Kristus waktu di bumi itu tubuh jasmani, dan tubuh kemuliaan Kristus yang sekarang ada di surga itu. Coba kita baca dalam Filipi 3, 20 dan 21. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Kristus kita tunggu dari surga, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Jadi di surga itu Kristus memiliki tubuh yang mulia. Tubuh yang mulia itu adalah kelanjutan dari tubuhnya waktu di bumi, tapi yang sudah dibangkitkan dan sudah dimuliakan, duduk di sebelah kanan Bapa. Itulah tubuh mulia. Nah, gereja sebagai tubuh Kristus itu terkait dengan tubuh mulia itu. Bagaimana itu? Nah, kita baca di dalam Efesus pasal yang ke-1, ayat 19 sampai 23. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kuasanya Allah membangkitkan kemanusiaan Kristus yang di bumi itu setelah mati, dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di dan surga. mendudukan sesudah dimuliakan tubuh itu, dimuliakan di sebelah kanannya, itulah tubuh yang mulia tadi. Terus
jauh lebih tinggi dari segala Nah, pemerintah. ini jauh lebih tinggi. Mengapa kok jauh lebih tinggi? Dari siapa? Jauh lebih tinggi dari siapa? Dari segala pemerintah dan penguasa, dan kekuasaan dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Nah, pemerintah, kuasa, kerajaan, semuanya ini adalah nama jenjang-jenjang di alam roh. Jenjang-jenjang di alam malaikat. Bahkan karena iblis itu juga makhluk jahat, roh jahat, dan iblis itu tadinya malaikat, juga memiliki jenjang yang sama ini. Coba kita baca Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Pemerintah, penguasa, penghulu dunia yang gelap, itu adalah roh-roh jahat di udara itu. Berarti kalau gitu, Yesus lebih tinggi dari, kembali ke Efesus 1 tadi, ayat 20. Lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa, Terus? dan kekuasaan dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Jadi lebih tinggi dari jenjang-jenjang malaikat yang paling tinggi pun. Yesus lebih tinggi. Kenapa? Karena dia ditinggikan Allah dalam jenjang yang amat tinggi. Kita baca di dalam Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan Ya, kepadanya. Allah sangat meninggikan dia sesudah dia bangkit ini, mati, disalibkan, lalu bangkit, lalu ditinggikan. Allah sangat meninggikan dia, terus? Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Mengaruniakan nama, segala nama, apa itu? Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas Ya, bumi. kalau di segala yang di langit ada segala malaikat tadi, toh. Segala yang di bumi ya semua manusia dong. Terus? Dan yang ada di bawah Segala bumi. yang ada di bawah bumi itu makhluk-makhluk yang dipimpin oleh iblis itu. Semuanya tunduk pada Kristus. Terus? Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, inilah nama ini. Dia diangkat menjadi Tuhan oleh Bapa setelah dimuliakan. Itulah yang dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Ayat 36, maaf. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Allah telah membuat Yesus itu menjadi Tuhan. Artinya apa? Diberi segala kuasa tadi. Diberi diangkat dalam ketinggian dengan diberi segala kuasa. Kita baca di dalam Matius pasal 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Di surga dan di bumi. Kalau orang punya kuasa namanya apa? Penguasa. Kalau orang punya segala kuasa, artinya apa? Ya maha penguasa. Itulah artinya Tuhan. Maka namanya itu disebut Tuhan. Artinya sang memiliki segala kuasa itu. Itulah sebabnya di dalam Wahyu 19 ayat 16 dikatakan sebagai Mesias, yaitu dia memiliki kuasa itu sebagai Mesias. Ayat 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Nah, Raja segala raja itulah sang maha penguasa tadi. Tuhan di atas segala Tuhan itulah kalau disingkat Tuhan. Jadi disitulah Yesus, makanya dia lebih tinggi dari segala malaikat karena segala kuasa diberikan kepadanya. Kembali kepada Efesus pasal 1 tadi. Ayatnya 20. Yang dikerjakannya di dalam Kristus Ayat 21, maaf. jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa. Mengapa jauh lebih tinggi? Ya karena dia diangkat dalam ketinggian menjadi Tuhan tadi. Di atas dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jadi Yesus menjadi rajanya para malaikat. Tapi terus, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus karena segala kuasa diberikan kepadanya. Terus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Ya karena dia itu penguasa Tuhan kepada gereja. Kata jemaat itu bahasa aslinya eklesia. Dia diberikan kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Dari segala yang ada. Terus, jemaat yang adalah tubuhnya. Gereja yang adalah tubuhnya.
Jadi Kristus sebagai kepalanya, gereja sebagai tubuhnya. Terus kan? Yaitu kepenuhan Dia. Nah, yaitu kepenuhan Dia. Jadi Kristus itu hadir sepenuh-penuhnya dalam rahmatnya, dalam ajarannya, dalam kehadirannya oleh energinya di dalam gereja yang satu yang didirikannya di atas para rasulnya itu. Karena di dalamnya Efesus yang sama ini, pasal 2 ayat 20 sampai 22, ayat yang pasal 2 ayat 18 sampai 20 kita baca. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Oleh Dia, oleh Kristus, kita kedua belah pihak, maksudnya Yahudi dan non-Yahudi, beroleh jalan masuk kepada Bapa. Kepada Bapa oleh satu roh. Jadi ini pendaikan kepada Bapa itu bersifat Tritunggal. Kristus, Roh Kudus kepada Bapa. Terus? Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Nah, orang Efesus yang itu adalah tadinya para penyembah berhala, bukan lagi orang asing atau orang pendatang. Melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus. Nah, kawan sewarga dari orang kudus. Siapa yang dimaksud orang kudus ini? 1 Korintus 1 ayat 2. Kepada jemaat Allah di Kepada Korintus. eklesianya Allah atau gerejanya Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang Jadi kudus. kalau gitu orang kudus itu siapa? Gereja. Jadi kalau orang-orang Efesus itu sekarang menjadi bagian daripada orang-orang kudus, artinya bagian dari gereja. Tubuh Kristus tadi. Kembali kepada Efesus tadi. Efesus 2 ayat yang berapa saudara? 21. 21. 20 terus? Ya. Saya mulai dari 19 tengah ya. Melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Anggota keluarga Allah. Keluarga Allah itu siapa? Kita baca 1 Timotius 3 ayatnya yang ke-15. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Ya, apa keluarga Allah itu? Yakni jemaat dari Yaitu Allah. gerejanya Allah. Terus? Yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Kalau begitu, kembali kepada Efesus 2 ayat 21 itu. Yang ayat 20. ayat 20. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Ada ayat 19 tadi. Kawan sewarga dari orang-orang kudus. Maksudnya gereja. Dan anggota-anggota keluarga Allah. Maksudnya gereja juga. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Nah, berarti gereja itu dibangun di atas dasar apa? Para rasul dan para nabi. Ini yang dimaksud gereja menurut perjanjian baru. Jadi gereja itu bukan organisasi yang saya dirikan, jadi pendeta lalu mendirikan, itu gereja enggak. Kalau menurut perjanjian baru, gereja itu adalah yang didirikan di atas para rasul. Yang diwakili oleh Petrus sebagai ketuanya. Itu yang dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini. Nah, kata batu karang ini Petra, bahasa aslinya. Jadi Petrus itu menunjuk orangnya. Petra itu menunjuk pengajarannya yang diakui di ayat yang ke-15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Inilah Petra itu. Bahwa Kristus itulah Mesias, Hamasiah yang diurapi. Padahal dalam perjanjian lama yang diurapi itu imam, raja, dan nabi. Setiap imam perjanjian lama, imam besar maksudnya itu Mesias, seorang Masiah. Setiap raja itu seorang Masiah, setiap nabi itu seorang Masiah. Maka kalau bisa disebut Hamasiah, dia harus merangkap 3 jabatan nih. Ya dia itu raja, ya dia itu nabi, yaitu dia imam, tapi mutlak, artinya tidak bisa digantikan. Nah, makanya Kristus itu disebut Hamasiah karena dia raja, diberi segala kuasa tadi.
Dia nabi karena dia firman Allah yang menyatakan Allah. Dan tidak bisa mati karena sudah bangkit. Jadi kenabiannya kenabian kekal. Dan dia imam karena dia telah mengorbankan dirinya sebagai korban di atas salib. Lalu mengangkat korban itu dibangkitkan. Sehingga dengan membawa korban itu tubuhnya dia sebelah kanan Allah. Dia berfungsi sebagai imam. Inilah ringkasan daripada semua ajaran Injil nanti. Ya, kita tidak bisa merinci semuanya. Nah, inilah Petra itu. Pengakuan diri rasul yang diwakili Petrus, tetapi juga rasul-rasul yang lain dan ajaran rasul. Baca lagi ayat 18 itu. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan Di atas batu karang ajaran rasul tadi. Dengan para rasul yang menjadi landasan berdirinya secara sejarah gereja dalam dunia ini. Aku akan mendirikan jemaatku, gerejaku. Bentuknya tunggal, bukan jamak. Eklesiaku, gerejaku, bukan gerejaku. Kalau gerejanya satu ajarannya, landasannya ajaran rasul, berarti ajarannya juga satu. Dan didirikan oleh para rasul, maka sejarahnya juga satu, kehidupannya juga satu. Nah, kepada rasul inilah diberikan kunci kerajaan surga yang diwakili Petrus. Kita baca ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Nah, insinya kalau gitu, insinya kunci kerajaan surga apa? Apa yang terikat, kau ikat di bumi, terikat di surga. Apa yang kau lepas di bumi, terlepas di surga. Nah, kunci ini bukan hanya Petrus yang milih, rasul yang lain juga. Kita baca karena gereja itu didirikan atas dasar para rasul. Kita baca Matius pasal 18. Ini pandangan gereja timur ya. Kalau gereja Katolik lain lagi, hanya Kristus Petrus saja yang akhirnya dilanjutkan dalam diri paus di Roma. Kalau gereja timur enggak. Setiap uskup yang mempunyai mata rantai dari para rasul itu mempunyai kunci kerajaan surga ini. Ya. Coba kita baca dari pasal Matius pasal 1 ayat 1. Matius 18 ayat 1, maaf. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya. Nah, berarti Yesus berbicara dengan siapa nih? Murid-murid. Nah, kepada murid-murid ini lalu dia menanyakan, dia mengatakan tentang dosa di dalam gereja. Coba kita lihat. Ayat 15. Ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Berarti kalau itu Yesus mengandaikan umatnya itu akan membentuk satu komunitas. Sehingga kalau ada orang berdosa, ditegur di bawah 4 mata. Terus? Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Terus? Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi. Nah, berarti ada pengurusnya gereja ini kan. Jadi gereja itu bukan sesuatu yang abstrak, karena ada orang di situ. Terus? Supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Sampaikanlah soalnya kepada gereja. Berarti gereja itu ada bentuknya. Karena bisa dilapori kalau ada orang berdosa. Dan bisa mendengarkan laporan itu, berarti itu lembaga gereja itu. Ya toh? Karena bisa mendengarkan laporan, akhirnya apa? Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, kalau mereka ia tidak mau mendengar gereja, apa katanya? Pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah. Artinya pandanglah dia sebagai orang luar yang sama sekali bukan beriman. Berarti dikucilkan. Gereja berhak mengucilkan orang itu. Gitu loh. Terus? Atau seorang pemungut cukai. Pemungut cukai artinya orang berdosa yang tidak mau bertobat. Dan orang pendosa yang tidak tahu tentang Allah keluar dari gereja. Itu maksudnya dikucilkan. Gereja punya hak itu karena apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Itu sama dengan seperti yang diberikan Petrus tadi.
Berarti kalau gitu kunci kerajaan surga itu bukan hanya miliknya Petrus seorang, pada rasul-rasul yang lain juga mempunyai hak, karena isinya kunci yaitu apa tadi? Apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di Bunyinya sorga. kunci sama, seperti yang diberikan pada Petrus. Ya memang Petrus pimpinannya, tetapi bukan satu-satunya yang punya kuasa itu. Semua episkop mempunyai kuasa itu. Jelas ini ya. Jadi gereja itu bukan sekedar organisasi keagamaan. Gereja itu misteri sehingga punya kuasa ini. Dan oleh karena itu, untuk menjadi bagian dari anggota tubuh Kristus, pertama kita harus menyatu dengan Kristus. Menyatunya dengan apa? Dengan baptisan. 1 Korintus 12 ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Nah, dalam satu roh berarti pada waktu sakramen baptisan dijalankan, Roh Kudus ikut bekerja. Kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani dan lain-lain, bahwa ini yang dimaksud adalah baptisan ya, diselamkan dengan air itu maksudnya, karena ada kata-kata ini apa? Baik orang Yahudi, orang Yunani. Coba lihat di dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-27 dan 28. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Terus? Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi Nah, atau orang Yunani. Tidak ada Yahudi, orang Yunani. Terus? Tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dibaptis dalam Kristus, tidak ada ini, tidak ada itu. Ya, itu kata-kata yang sama diucapkan dalam 1 Korintus 12 ayat 13. Coba kita baca. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Nah, jadi menjadi satu tubuh itu melalui baptisan. Baptisan yang mana? Ya baptisan rasulia, baptisan yang satu. Dan untuk memelihara supaya kita tetap dalam tubuh ini, kita diikat melalui tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan kudus. Kita baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 16 dan 17. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur persekutuan dengan darah Kristus? Terus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Terus? Karena roti adalah satu, rotinya satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Berarti kita menjadi satu tubuh karena mengambil bagian apa? Dalam roti yang satu, dalam perjamuan kudus. Awalnya kita menyatu dengan satu tubuh karena apa? Dalam baptisan. Jadi nggak abstrak, pokoknya kita tubuh Kristus, enggak. Melalui sakramen baptisan tetap dipertahankan di dalam perjamuan kudus. Makanya perjamuan kudus ini coba baca lagi ayat 17. Karena roti adalah satu, Roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. nah berarti Paulus mengakui roti itu juga tubuh. Sehingga kalau kita menyatu dengan tubuh ini, kita menjadi satu tubuh. Itu tubuh Kristus, bukan hanya lambang. Ya. Berarti antara gereja, pengakuan iman, sakramen tidak bisa dipisah-pisahkan. Itu merupakan satu kesatuan yang integral. Kita menjadi satu tubuh, berasal dari satu iman. Apa? Iman rasulia. Satu gereja, gereja rasulia. Masuk melalui satu baptisan, baptisan yang diajarkan Rasul, dan memelihara di dalam perjamuan kudus. Jadi kita tidak bisa mengatakan, pokoknya percaya Yesus, tidak usah gereja. Loh, Alkitab loh yang mengajar tentang gereja, bukan pendapat orang, bukan pendapat aliran, enggak. Ya. Nah, itulah sebabnya mengapa dalam gereja Ortodoks tidak semua orang
bisa ambil perjamuan kudus dalam gereja ortodoks? Pertama, kalau dia tidak seiman. Imannya tidak sama dengan iman gereja. Kalau dia tidak dibaptiskan dalam baptisan rasulia yang sama. Sehingga tidak bisa ambil perjamuan kudus. Orang ortodoks pun tidak bisa ambil perjamuan kudus di luar dari itu. Kalau berkunjung saja boleh ya, berkunjung nggak apa-apa, tapi dalam sakramen lain lagi. Ini masalah. Sebab dalam gereja ortodoks sakramen itu bukan hanya sekedar lambang. Itu integral daripada segala dalam kehidupan gereja. Makanya dikatakan, nah kalau gitu, berarti kalau gitu ciri satu tubuh itu gimana? Kita baca di dalam Efesus pasal 4 ayat 4 sampai 6. Satu tubuh dan satu roh. Nah, satu tubuh harus satu roh. Kehidupan dalam roh yang sama. Yang kayak roh itu menyatakan diri dalam ajaran para bapak gereja, dalam segala rahmat dan sakramen. Terus? Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, Yaitu? satu Tuhan. Satu Tuhan. Jadi pengakuan Yesusnya harus sama. Jangan yang sini ngaku Yesus itu malaikat Mikael, yang sana Yesus itu Allah Bapa, yang sana itu Yesus itu manusia biasa. Itu bukan Yesus yang satu, itu Yesus yang macam-macam, Yesus yang lain. Makanya kalau Yesusnya Yesus yang lain ya bukan satu tubuh. Karena satu tubuh itu satu roh dan isinya adalah satu Tuhan. Inilah yang dikatakan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. Sebab kamu sabar saja. Ya, orang Korintus didatangi orang-orang pengajar palsu, dikritik sama Paulus. Kamu sabar saja, Pak. Jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain. Nah, ternyata tidak semua Yesus itu sama, bukan sekedar label bunyi Yesus. Isinya sama enggak? Ajarannya sama enggak? Kalau di sini mengatakan Yesus itu adalah pribadi kedua dalam Tritunggal, di situ mengatakan Yesus itu Allah Bapa, sama enggak? Berarti Yesus yang lain gitu loh. Kalau di sini Yesus itu adalah firman Allah yang jadi manusia, sama mengatakan itu dia malaikat Mikael seperti saksi Yehova, sama enggak? Enggak, itu Yesus yang lain, bukan satu Tuhan tadi. Jadi kalau satu tubuh, bahkan pemahamannya tentang Kristus, tentang ajaran harus satu. Satu Tuhan. Satu iman. Satu iman. Imannya harus satu. Kalau semua macam-macam, nah, karena ajarannya beda-beda, gimana itu satu tubuh? Satu tubuh, imannya juga harus satu. Terus? Satu baptisan. Satu baptisan. Ya, baptisan yang satu. Macam-macam. Selam ini, macam-macam. Baptisan mana? Baptisan yang diajarkan dari zaman para rasul. Itulah tanda satu tubuh. Terus? Satu Allah dan Bapa dari Dan semua. akhirnya digembalakan oleh satu episkop yang mempunyai mata rantai petapisan dari zaman para rasul. Jadi kalau dalam gereja ortodoks jelas satu tubuh itu artinya apa? Nah, mengapa perlu berada dalam satu tubuh ini? Ya karena yang nanti dimuliakan oleh Kristus itu tubuhnya. Sebab yang dia dimuliakan, maka tubuhnya ikut dimuliakan bersama dengan dia. Coba kita baca di dalam Efesus 5 ayat 24. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Teruskan. Hai suami, kasihilah. Ayat 24 tadi. 23. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi yang diselamatkan bukan orang per orang, tubuh, gereja. Kita bisa berdosa sendirian, jatuh sendirian. Tapi kalau kita diselamatkan bersama-sama. Di dalam satu tubuh. Maka pentingnya satu tubuh, pentingnya gereja ini. Karena yang diselamatkan itu adalah tubuh ini. Gereja ini secara bersama. Kolose 3 ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak,
kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Kamu Dia. secara bersama-sama menyatakan diri bersama Kristus. Kristus dimuliakan karena itu dia itu kepalanya, tubuhnya ikut dimuliakan karena satu dengan kepala ini. Jadi keselamatan itu bukan orang per orang. Pokoknya aku dengan Yesus tidak perlu gereja. Ya itu bukan Alkitab yang kamu ikuti, pendapatmu sendiri. Ya kamu berhak punya pendapatmu, tapi apa selamat atau tidak, ya, itu urusanmu. Kalau saya lebih baik mengikuti apa yang dikatakan oleh Alkitab, itu yang lebih pasti. Gitu ya. Jadi kalau bertanya tentang tubuh Kristus, yaitu yang di luar daripada syarat-syarat sebagai tubuh menurut Alkitab tadi, ya tidak bisa dikatakan tubuh. Nah itulah cara pandang gereja ortodoks, gereja timur, mengenai apa artinya tubuh Kristus. Ya masih bisa dielaborasi, tetapi itu garis besarnya demikian. Tuhan berkati. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.